Yayasan Insan Mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang berkah dan mulia ini, izinkan khatib untuk kembali mewasiatkan, baik wasiat yang sifatnya untuk diri pribadi khususnya dan kepada segenap jamaah umumnya, agar mari kita senantiasa mengukuhkan keimanan dan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa, dan pesan takwa merupakan pesan yang sudah disampaikan oleh seluruh nabi dan rasul terdahulu dari zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam hingga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan hal tersebut di dalam firman-Nya pada Quran surah An-Nisa surat yang keempat di ayat ke-131, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada para nabi dan rasul, kepada seluruh ahlul kitab sebelum engkau wahai Muhammad, dan kepada dirimu wahai Muhammad, agar disampaikan wasiat ini kepada seluruh umat manusia. Wasiat tersebut adalah anittaqullah, bertakwalah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Andaikan seluruh umat manusia tidak mau bertakwa kepada Allah, Allah tidak rugi sedikit pun. Karena kepunyaan Allah segala yang di langit maupun yang ada di bumi. Semua benda-benda langit yang begitu besar maupun mikroba-mikroba yang sangat kecil. Semua makhluk Allah yang sangat sulit penciptaannya sampai dengan penciptaan yang paling sederhana, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak merugi seandainya seluruh umat manusia tidak mau bertakwa kepadanya. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Dan sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Andaikan seluruh umat manusia bersatu padu bersama seluruh bangsa jin dari awal diciptakan sampai dengan akhirnya, semuanya bekerja sama untuk membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hal tersebut
tidak membuat kerajaan Allah, kekayaan Allah, perbendaharaan kekayaan Allah tidak sama kali berkurang sedikit pun. Dan sebaliknya, seandainya seluruh umat manusia dari keturunan Nabi Adam yang awal sampai dengan keturunan Nabi Adam yang terakhir bekerja sama dengan bangsa jin dari keturunan iblis yang pertama sampai dengan jin yang terakhir sebelum hari kiamat, semuanya bersatu padu untuk bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegaskan hal itu tidak menambah kemuliaan, tidak menambah kerajaan dan kekayaan Allah sedikit pun. Kenapa demikian? Karena di akhir ayat Allah nyatakan wa kana Allahu ghaniyan hamida. Sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bercerita tatkala beliau sedang safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat berjamaah bersama sahabat-sahabatnya. Dan saat itu yang Nabi lakukan adalah salat Isya secara berjamaah. Maka Al-Barra bin Azib memberikan kesaksian, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun fil Isya. Nabi SAW saat itu membaca di rakaat kedua pada salat Isya surat wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin sampai dengan akhir ayatnya. Maka Al-Barra bin Azib memberikan kesaksian, wa ma sami'tu, dan aku tidak pernah mendengar, wa ma sami'tu ahadan, aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih baik suaranya, yang lebih indah suaranya dan bacaannya dibandingkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, yaitu beliau membaca surat At-Tin dengan sangat indah, dengan sangat fasih dan dengan sangat tartil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, bahwasannya hassinu aswatakum bil Qur'an. Dalam riwayat lain hassinul Qur'ana bi aswatikum. Perindahlah Al-Qur'an dengan keindahan bacaan kalian. Kenapa demikian? Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Karena sungguh bacaan Quran yang sangat indah, yang sangat baik, perlahan dan tartil, benar-benar hal itu menambah keindahan daripada Al-Quranul Karim. Al-Barra bin Azib mengatakan bahwasannya saat itu momentum yang sangat berkesan bagiku, dan saat itu beliau mendapatkan pelajaran bahwasannya Nabi SAW mempunyai kebiasaan, memiliki kebiasaan ketika di salat Isya di rakaat kedua beliau sering memilih surat At-Tin. Dan juga Nabi SAW adalah seseorang yang paling indah bacaan Al-Qur'annya, karena ini dapat membantu kekhusyuan dalam salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, rahimani wa rahimakumullah. Apa rahasianya baginda Nabi SAW memilih surat At-Tin ini? Karena sungguh surat At-Tin adalah surat yang ternyata lumayan sering Nabi baca, karena ini turunnya di masa periode Nabi SAW masih dakwah di Mekah. Ketika di Mekah Nabi SAW selama 13 tahun beliau mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Beliau dibuli oleh penduduk Mekah, beliau disakiti oleh mereka, beliau dipersekusi oleh gembong-gembong kafirin. Sebut saja Abu Jahal, sebut saja Abu Lahab, sebut saja Umayyah bin Khalaf, sebut saja Ubay bin Khalaf, dan musuh-musuh Nabi SAW yang lain yang sangat banyak. Banyak sekali mereka menyakiti Rasulullah SAW. Maka di antara surat yang dapat menguatkan jiwa dan rohani Nabi SAW adalah surat At-Tin. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari surat ini dan faidahnya, serta tafsiran yang disebutkan oleh para mufassirin dari surat At-Tin yang sangat berharga dan sangat indah ini? Yang pertama adalah ini surat hanya terkandung 8 ayat. Akan tetapi siapapun yang membacanya dengan baik
maka tidak kurang ia akan mendapatkan 1.560 pahala darinya. Kenapa demikian? Karena surat ini hanya terkandung 8 ayat, akan tetapi jika ditotal dan dijumlahkan kata per katanya, maka terkandung ada sekitar 34 kata. Dan jika dihitung huruf per hurufnya, dari awal huruf wawu sampai dengan alaihissallahu biahkamil hakimin, yaitu huruf nun, maka didapat oleh para ulama ada 156 huruf jumlahnya. Sedangkan baginda Nabi SAW sampaikan dalam sabdanya yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka bagi dia adalah satu kebaikan atau satu pahala. Kemudian apa kata Nabi berikutnya? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf ini Allah kalikan 10 pahala, sehingga setiap satu huruf maka mendapatkan 10 pahala. Nabi terangkan di akhir hadis, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai sampel dan contoh dari surat di dalam Al-Quran. Alif lam mim yang satu ayat itu aku tidak katakan ia satu huruf. Akan tetapi alifun harfun, huruf alif adalah satu huruf, dan huruf lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Sehingga satu ayat dari alif lam mim di dalam surah Al-Baqarah dan surat-surat lain yang diawali dengan alif lam mim, maka seseorang yang membacanya mendapatkan 30 pahala karena terkandung 3 huruf. Sedangkan surat At-Tin terdapat 8 ayat, namun jumlah hurufnya terdapat 156 huruf. Maka jika dikalikan 10 pahala, siapapun yang membacanya dengan baik, dengan tartil dan tajwid yang bagus, maka ia akan memperoleh paling tidak sekurang-kurangnya 1.560 pahala. Ini belum dihitung dengan pahala ekstra yang lain. Di antaranya pahala tadabbur Al-Quranul Karim. Di antara pahala mempelajari surat tersebut dan menghayati isinya. Di antaranya kata Nabi SAW, orang yang kurang lancar membaca Al-Quranul Karim, akan tapi ia memiliki kesungguhan untuk terus belajar dan mengulang-ulang bacaannya, lahu ajron, maka bagi orang tersebut 2 pahala. Yang pertama, pahala karena membaca Al-Quran yang sering diulang-ulang dan setiap pengulangan dikalikan lagi pahalanya. Yang kedua adalah pahala kesabaran atas menuntut ilmu untuk memperbaiki bacaannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Faidah yang kedua dari surat At-Tin, yaitu adalah ketika Allah Azza wa Jalla meletakkan surat ini, yaitu di urutan nomor ke-95 antara surat Al-Alaq surat ke-96 dan surat Al-Insyirah surat ke-94. Kenapa peletakan surat ini mengandung hikmah? Karena sesungguhnya kita tahu bersama, surat yang Allah turunkan dan Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, turunnya secara perlahan-lahan dan turunnya mengacak-acak. Kita ambil satu contoh sampel, surat yang pertama turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat pertama surat Al-Alaq. Namun ketika kita buka di dalam Al-Quran, maka nomor urutnya bukan surat pertama, akan tetapi surat ke-96. Siapa yang meletakkan di nomor 96? Yaitulah Nabi SAW. Apakah ini karang-karangan Nabi? Apakah ini ijtihad Nabi? Ternyata bukan. Ini semua adalah arahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Utsman bin Abil As, ia memberikan kesaksian. Aku pernah sedang duduk bersama Nabi SAW dan aku perhatikan ada sesuatu yang aneh dan janggal dari Nabi SAW. Beliau menengadahkan kepalanya ke atas, kemudian beliau sawabahu, menurunkannya sampai keadaan yulziqahu bil ard. Ketika beliau turunkan pandangannya sampai kepala beliau hampir benar-benar mencapai ke tanah. Dan kita tahu semua gerakan Nabi itu adalah dari wahyu, tidak ada yang sia-sia daripada Rasulullah SAW. Maka Nabi mengangkat kembali kepalanya, menurunkan kembali dan berulang-ulang. Setelah Nabi selesai melakukan hal itu, Nabi SAW memberikan penjelasan kepada sahabatnya Utsman bin Abil As yang ada di sebelahnya. Beliau katakan bahwasannya, Atani Jibril, barusan Jibril baru saja mendatangiku.
Jibril mendatangiku dan memerintahkanku untuk meletakkan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Jibril perintahkan letakkan ayat ini di surat ini dan setelah beberapa ayat ini dan sebelum ayat-ayat yang lain. Ini menunjukkan jika kita buka mushaf, innallaha ya'muru bil adli adalah nomor ayat ke-90 dan itu letaknya ada di surat An-Nahl surat ke-16. Maka baginda Nabi diturunkan satu ayat tersebut dan diberikan arahan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk meletakkan satu ayat tersebut di dalam surat An-Nahl dan meletakkannya setelah ayat ke-89 dan sebelum ayat ke-91. Demikian pun surat At-Tin diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, diperhatikan oleh para ulama mufassirin, maka ini adalah surat dengan urutan ke-28. Surat yang diturunkan oleh Allah setelah surat Al-Buruj dan surat yang diturunkan sebelum surat Quraisy. Sehingga ini adalah surat urutan ke-28 namun diletakkan di nomor 95. Ada hikmah tentunya. Kenapa diletakkan di surat ke-95? Hikmah yang pertama jelas menyesuaikan Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz." Quran itu sudah tercatat, sudah rapih di Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur dan perlahan-perlahan. Maka urutannya tidak sesuai ketika turun kepada Nabi. Namun ketika sudah selesai semua diturunkan, maka diurutkan, dirapihkan sesuai dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Sehingga para ulama menyebutkan di antara faidah ketika membahas tafsir Al-Quranul Karim yaitu adalah kesinambungan. Ada keselarasan, ada benang merah antara surat yang dibahas dengan surat sebelumnya dan surat yang dibahas dengan surat setelahnya. Maka faedah yang kedua kita ulangi di sini adalah ketika Allah Azza wa Jalla urutkan At-Tin di surat ke-95, maka sangat berkaitan erat dengan surat sebelumnya Al-Insyirah. Bukankah Allah Azza wa Jalla terangkan di ayat pertama surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah meringankan bebanmu wahai Muhammad. Kemudian alladzi anqadha dhahrak, yang mana beban tersebut memberikan sesuatu yang sangat berat di bagian punggungmu wahai Muhammad. Maksud daripada ayat ini adalah betapa beratnya ujian Rasulullah SAW dalam menyampaikan wahyu. Itu bukan perkara yang remeh, itu bukan perkara yang ringan. Bahkan ketika ayat tersebut diturunkan saja, seringkali membuat Nabi SAW berkeringat dan membuat unta yang sedang beliau tunggangi tidak bisa bangkit dan tidak bisa berjalan karena saking beratnya wahyu Al-Quranul Karim. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada Nabi SAW di surat At-Tin. Surat yang berkaitan dengan Al-Insyirah sebelumnya. Apa kaitannya adalah Wat-tini waz-zaitun. Tentang demi buah tin dan buah zaitun. Wa-turi sinin. Dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi tanah Mekah, tanah suci yang aman, tidak pernah dijajah tanah Mekah, tidak pernah dihancurkan dan dikuasai oleh pihak lain. Bahkan kita tahu bersama ada seorang raja, ada seorang penguasa yang bernama Abraha membawa pasukannya gajah, tapi dibinasakan oleh Allah ketika hendak menghancurkan Ka'bah yang letaknya ada di kota suci Mekah. Allah menjaga kesucian kota Mekah. Apa kaitannya dengan surat sebelumnya? Allah menyebutkan At-Tin dan Az-Zaitun ini adalah tempat buah yang letaknya ada di Baitul Maqdis. Dan sesungguhnya Baitul Maqdis adalah tempat kelahiran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wa turi sinin, yaitu Bukit Sinai. Ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam menerima wahyu berupa kitab Taurat. Sehingga maksud dari Allah Azza wa Jalla turunkan surat At-Tin adalah, wahai Muhammad,
beban yang sudah kamu pikul saat ini adalah beban yang dahulu juga pernah dipikul oleh Nabi sebelummu, Nabi Isa dan Nabi Musa. Dan keduanya bersabar atas beban tersebut dan duanya berhasil dan sukses ketika Allah menguji keduanya dengan firman Allah Azza wa Jalla dan wahyunya dan juga mengatur urusan umat keduanya. Maka Nabi SAW diberikan suatu energi dari Allah Azza wa Jalla, suatu semangat dari Allah Azza wa Jalla agar beliau tidak merasa sendirian menanggung beban wahyu Al-Quranul Karim. Kemudian kaitannya surat At-Tin dengan surat setelahnya Al-Alaq. Ketika Allah berfirman di ayat keempat, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah lanjutkan bentuk manusia seperti apa, penciptaannya seperti apa di surat berikutnya, surat Al-Alaq. Berkaitan surat 95 At-Tin dengan surat Al-Alaq surat 96. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa. Allah terangkan penciptaan manusia yang sempurna itu diawali fasenya dengan segumpal darah. Kemudian Allah juga terangkan di surat Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia, Allah yang memberikan mereka ilmu setelah sebelumnya mereka tidak mengetahui banyak hal. Maka di sini Allah ingin menyebutkan di surat At-Tin, At-Tin sangat erat dengan surat Al-Alaq dikarenakan penciptaan manusia menjadi sempurna tidak hanya dari segala fisik. Dari ciri fisik memang sempurna, namun diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Jika manusia memiliki akal dan mereka memiliki ilmu, maka jadilah manusia menjadi makhluk Allah yang paling sempurna. Bukankah Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita kesempurnaan Adam itu disebabkan Allah mengajarkan ilmu pada beliau? Dan setelah Allah berikan ilmu, maka Allah perintahkan malaikat yang sebenarnya diciptakan dari material cahaya yang lebih baik daripada tanah, akan tetapi malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah wahai Muhammad ketika kami berfirman kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka malaikat pun seluruhnya sujud kecuali iblis. Ini ayat 34 menunjukkan Allah memuliakan Adam dan keturunannya. Sehingga malaikat diwajibkan oleh Allah saat itu untuk bersujud kepada Adam. Tapi perlu kita tahu, sebab kemuliaan ini ada di ayat sebelumnya, ayat 33. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kami ajarkan ilmu kepada Adam. Kami karuniakan Adam ilmu sehingga ia mengetahui nama-nama makhluk Allah. Maka ketahuilah umat manusia menjadi mulia di sisi Allah disebabkan ilmu yang mereka punya. Umat manusia menjadi mulia di sisi Allah disebabkan mereka menggunakan akal mereka dengan baik. Namun jika mereka melepaskan akal ini, ketika mereka tidak mau menuntut ilmu, maka yang terjadi kondisi manusia lebih buruk daripada hewan ternak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin akramani wa akramakumullah. Berikutnya faidah daripada surat At-Tin, yaitu adalah ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan bahwasannya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini ayat terdapat sabab nuzul. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab sabab nuzul beliau. Lubabun nukul fi sababin nuzul atau fi asbabin nuzul. Yang mana riwayat ini sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas bercerita bahwasannya dulu Nabi SAW didatangi oleh segerombolan sahabat. Mereka mengadukan kepada Nabi SAW tentang perkara bagaimana jika mereka sudah di masa tua. Ibadah sudah mulai kendor, ibadah sudah mulai sulit. Apakah ibadah mereka pahalanya menjadi kecil? Padahal dahulu ketika mereka di masa muda, mereka masih semangat untuk melakukan amal soleh. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan surat At-Tin
yang diantara ayatnya adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah ajrun, pahala yang ghairu mamnun, yang tak pernah terputus. Apa yang dimaksud dengan pahala yang tak pernah terputus? Pahala ini akan didapatkan sesuai dengan kebiasaan dan habit manusia ketika mereka masih di masa muda. Itulah kenapa Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin" di ayat sebelumnya. Kemudian kami kembalikan manusia ke dalam kondisi yang asfala safilin, kondisi yang paling buruk dan paling rendah. Para ulama khilaf, silang pendapat di antara mereka. Maksud asfala safilin, ada yang mengatakan kondisi dan tempat yang paling rendah, yaitu mereka dikuburkan di bawah tanah. Sedangkan makna yang kedua mengacu kepada opini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan surat At-Tin. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan asfala safilin adalah kondisi ketika manusia sudah tua renta, sudah mulai pikun, itu kondisi yang terburuk bagi mereka. Maka melihat kepada pendapat yang kedua, kita dapat simpulkan bahwasannya seorang manusia yang beriman dan beramal soleh dan memiliki ilmu, ketika mereka jaga ketiga hal ini di masa muda mereka, terus menerus mereka menambah ilmu, terus menerus mereka menjaga keimanan, terus menerus mereka melakukan amal soleh, maka di masa yang sudah tua, ketika mereka sudah tak mampu lagi untuk menuntut ilmu, ketika mereka sudah tak mampu lagi melakukan amal yang sebelumnya mereka lakukan, maka mereka tetap dicatatkan pahala sempurna ketika di masa muda. Ayat ini ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW, "Idza maridal abdu aw safar", jika seseorang hamba Allah sedang sakit atau ketika ia sedang safar, kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka ia tetap dicatatkan pahala oleh Allah sebagaimana ketika ia masih sehat dan ketika ia tidak sedang safar atau bermukim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah rasulina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadha an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، أن تنصر إخواننا المستضعفين في غزة، أن تنصر إخواننا المستضعفين والمرابطين والمجاهدين في أرض شام.
Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim. Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim. Allahumma aftah lahum fatham mubina wansurhum nasran aziza. Allahumma man arada bi masjidina Masjidil Aqsa khairan fawaffiqhu likulli khair wa man arada bi masjidina Masjidil Aqsa su'an faj'al kaidahu fi nahrih faj'al tadmirahu fi tadbirih. Allahumma la tarfa' lahumur rayah wa la tuhaqqiq lahumul ghayah waj'alhum lil alamin ibratan wa ayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.